Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Sahabat Hidayah Islam yang mulia, dengan mengucap syukur alhamdulillah sampai pada hari yang cerah ini, Allah masih menitipkan kepada kita iman, Islam, dan juga ihsan. Semoga dengan kenikmatan ini bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk tetap beribadah kepada Allah, untuk tetap istiqomah juga melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat berserta salam kita hadiahkan kepada penghulu alam, baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bagi para keluarganya, sahabatnya, dan tabi'atnya. Semoga di akhir kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah yang datangnya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tidak mengenal beliau? Salah satu tokoh ulama terkemuka, dan beliau merupakan salah satu tokoh mazhab di antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal entah mengapa hatinya tergerak untuk berangkat ke sebuah kota bernama kota Basrah. Padahal pada waktu itu beliau sedang ada di kota Madinah. Karena sudah Allah gerakan hatinya, hingga akhirnya beliau pun berangkat ke kota Basrah walaupun tidak memiliki tujuan. Sesampainya di kota Basrah, hari sudah malam dan beliau sudah berada di sebuah masjid, di sebuah kampung di kota Basrah. Dan beliau pun berniat ingin menginap di masjid itu. Baru saja beliau ingin menginap di masjid itu, tiba-tiba salah satu marbot masjid mengatakan kepada beliau, "Ya Syekh, jangan tidur di sini, pergi keluar, ini bukan tempat tidur." Masya Allah, beliau yang mana diketahui sebagai ulama besar, tiba-tiba diusir oleh seorang marbot. Kenapa beliau bisa diusir oleh seorang marbot? Itu karena si marbot tersebut tidak mengenal Imam Ahmad bin Hanbal. Ya wajar saja, pada saat itu belum ada sosial media, belum ada Facebook, belum ada YouTube, belum ada televisi. Sehingga orang-orang pada saat itu mengenal nama-nama ulama hanya sekedar namanya, wajahnya belum tahu. Sedangkan kita pada saat ini bisa mengenal Ustadz Somad melalui YouTube, bisa mengenal Ustadz Profesor Quraisy Shihab melalui televisi, bisa mengenal Kiai Haji Zaiduddin MZ melalui televisi, alat-alat yang lain sebagainya. Pada saat itu belum ada media sosial atau televisi, sehingga marbot ini tidak mengenal Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Syekh, dengan panggilan Syekh. Syekh di sini bukan maksudnya ulama, karena dalam bahasa Arab Syekh ini artinya terbagi menjadi tiga. Ada Syekh untuk orang tua, ada Syekh untuk anak muda tapi dia sudah berilmu, tetap dipanggil Syekh. Ada Syekh panggilan untuk orang kaya yang dermawan.
Syekh yang disematkan kepada Imam Ahmad bin Hambal di sini adalah maksudnya orang tua. Ya Syekh atau wahai orang tua, keluar dari masjid ini, jangan tidur di masjid ini. Karena Imam Ahmad bin Hambal ini tawadu, tidak sombong dengan keilmuannya, akhirnya beliau pun keluar masjid dan berniat tidur di teras masjid. Baru saja beliau mau tidur di teras masjid, lagi-lagi marbot tersebut mengusir beliau. Bahkan sampai didorong-dorong keluar masjid. Nah, ketika beliau didorong-dorong keluar masjid, ternyata tidak jauh dari masjid tersebut ada sebuah toko roti atau kios roti, yang mana di situ ada pedagang roti yang mau menutup toko roti tersebut. Melihat hal demikian, akhirnya sang pedagang roti meminta kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk menginap di rumahnya. Imam Ahmad bin Hambal pun menginap di rumah pedagang roti tersebut. Pada saat malam hari, ketika Imam Ahmad bin Hambal setelah melaksanakan sholat tahajud, beliau melihat sang pedagang roti tengah mengaduk atau tengah mengolah adonan roti seperti biasa, mencampurkannya dengan telur, mencampurkannya dengan tepung, dan yang lain sebagainya. Beliau pun mendatangi pedagang roti tersebut, duduk di sampingnya. Ada satu hal yang membuat Imam Ahmad bin Hambal tertarik dengan pedagang roti tersebut. Karena setiap mengaduk adonan roti, sang pedagang roti ini selalu beristighfar. Ketika mengaduk, beristighfar. Mengaduk lagi, beristighfar. Mengaduk lagi, beristighfar. Seterusnya, beristighfar terus. Pada saat itu, Imam Ahmad bin Hambal pun bertanya. Tentunya, beliau bertanya bukan karena tidak tahu, tapi ingin mendengar jawaban langsung dari pedagang roti tersebut. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Dari tadi, saya melihat engkau mengaduk-ngaduk roti sambil terus beristighfar. Sebenarnya apa khasiat dari engkau beristighfar secara terus-menerus? Pedagang roti pun menjawab, sesungguhnya saya telah mendawamkan istighfar ini bertahun-tahun. Maka khasiatnya, maka manfaatnya, tidak satu pun doa saya yang ditolak Allah. Setiap saya berdoa kepada Allah, setiap saya meminta hajat kepada Allah, pasti Allah mengabulkan hajat saya. Pada saat itu pun Imam Ahmad bin Hambal tertegun. Dan kemudian pedagang roti ini melanjutkan kalimatnya, namun ada satu hajat saya yang dari dulu sampai sekarang sebenarnya belum terkabul. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal pun bertanya, apa hajat itu? Pedagang roti pun menjawab, dari dulu sampai sekarang sebenarnya saya ingin sekali bertemu dengan salah seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal pun langsung bertakbir, Allahu Akbar. Mungkin doa mulah yang membuat saya tertarik untuk datang ke kota ini. Kemarin saya diusir oleh marbot hingga akhirnya saya menginap di sini, hingga akhirnya saya dipertemukan dengan engkau. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Dengan amalan istighfar yang didawamkan oleh pedagang roti ini, hingga akhirnya beliau dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Al-kisah yang kedua datangnya dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pun juga merupakan seorang ulama terkemuka yang mana setiap masyarakat setempat memiliki permasalahan hidup, pasti Imam Hasan Al-Basri adalah objek tempat untuk menjawab semua permasalahan orang-orang kampung setempat. Suatu hari rumah beliau dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mempertanyakan masalah kehidupan mereka. Mereka mengantri di rumah Imam Hasan Al-Basri. Beberapa di antaranya dan satu masuk ke ruangan Imam Hasan Al-Basri. Ia mengatakan, wahai Imam, sesungguhnya saya ini telah menikah dengan istri saya sudah puluhan tahun.
tapi sampai sekarang saya belum juga dikasih anak sama Allah. Apa yang dijawab, apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Cuma itu yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Orang itu pun pulang, orang selanjutnya pun datang dan mengatakan, wahai Imam, sesungguhnya saya ini adalah seorang petani. Saya ingin sekali menghidupi keluarga saya, mencukupi makan, mencukupi pakaian istri dan anak saya. Namun sungguh sayang, ketika saya bertani, sawah saya, ladang saya selalu kering, ladang saya selalu hancur, hingga akhirnya hidup saya sangat pas-pasan. Imam Hasan Al-Basri pun kembali menjawab dengan kalimat, perbanyaklah istighfar. Singkat cerita, orang-orang yang datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri pun pulang semua karena sudah mempertanyakan masalah mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, sang istri dari Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada suaminya, yakni Imam Hasan Al-Basri, wahai suamiku, sedari tadi saya mendengar engkau menjawab pertanyaan mereka dengan hanya istighfar. Kenapa tidak engkau ajak mereka ke dokter? Seperti mereka tadi ada yang masalah susah punya anak, dan kemudian ada yang mempunyai masalah ladangnya kering. Kenapa tidak diberikan solusi yang langsung? Pada saat itu pun Imam Hasan Al-Basri menjawab pertanyaan istrinya, wahai istriku tersayang, sesungguhnya mereka-mereka itu sudah melakukan ikhtiar lahiriah atau usaha manusiawi sudah mereka lakukan. Nah, dari situ saya teringat dengan kisah Nabiullah Nuh alaihi salam yang mana kisah tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia atau sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat, wa yumdidukum bi amwali wa banin, maka Allah akan memperbanyak harta-harta dan Allah akan memberikan anak-anak atau keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan mengadakan kepadamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, maka Allah akan mengadakan kepadamu sungai-sungai. Nah, dari kisah ini, dari dua kisah ini, kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal dan dari kisah Imam Hasan Al-Basri, dapat kita tarik kesimpulan dan dapat kita ambil pelajaran bahwa apa? Di dunia ini kita punya hajat atau keinginan yang berbeda-beda. Ada mungkin anak muda yang sudah berusaha penuh mencari jodoh ke sana kemari, datang ke biro jodoh, melamar anak orang, kenalan sana sini, tapi ternyata belum juga dapat jodoh. Ada pebisnis yang mungkin sudah berusaha datang ke pelatihan bisnis, konsultasi dengan para ahli bisnis, namun bisnisnya tetap saja hancur. Ada juga orang-orang di antaranya sudah nikah puluhan tahun, sudah makan resep-resep yang diberikan oleh dokter, seperti di antaranya buah duriat atau resep-resep lainnya, tapi belum juga punya anak. Nah, usaha-usaha lahiriah sudah banyak sekali orang-orang lakukan, tapi mungkin ada usaha batiniah, usaha langsung kepada Allah yang kurang dilaksanakan. Usaha apa itu? Memperbanyak istighfar. Demikianlah sahabat hidayah Islam yang mulia, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beristighfar di setiap memiliki hajat apapun.
Dan saya doakan kepada para pemirsa di channel Al-Qalam Official ini, semoga yang mempunyai hajat ingin segera menikah, Allah berikan jodohnya. Yang sedang menjalankan usaha, Allah lancarkan usahanya. Yang ingin naik haji atau umroh, Allah kabulkan keinginannya untuk naik haji atau umroh. Dan mungkin ada yang sedang terlilit hutang, semoga Allah bantu untuk membayar hutang-hutangnya. Jangan lupa ikuti terus Tausiah Hidayah Islam di channel Al-Qalam Official. Insya Allah akan tayang setiap hari Jumat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.